Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Ortem. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. 1. Paundra Eren Radiansa, itu saya sendiri. 2. Rohmatul Huda. 3. Novita Diasa Putri. 4. Siska Puspitasari. 5. Siti Uswantun Kasanah. 6. Anantasya Putri Ramadhani. Saya akan menjelaskan di bab 5 tentang fisika keperawatan, biomekanik, biolistrik, termofisika, dan fluida. Fisika keperawatan. Fisika keperawatan adalah penerapan ilmu fisika dalam bidang kesehatan dan keperawatan yang meliputi pemahaman prinsip-prinsip fisika yang berkaitan dengan teknologi medis, pengukuran, diagnosis, dan pengobatan. Penggunaan fisika dalam dunia kesehatan mempengaruhi dua aspek penting, yaitu fisiologi dan terapi. Fisika fisiologi dapat menjelaskan fungsi tubuh manusia dan kondisi baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam hal tersebut, mengetahui fisika digunakan dalam banyak alat bantu yang digunakan untuk diagnosa, penyembuhan, maupun rehabilitas pasien. Contoh fisika keperawatan. Beberapa contoh penerapan fisika dalam keperawatan diantaranya 1. Memindahkan pasien. 2. Pemeriksaan pendengaran. 3. Pengukuran tanda-tanda vital. 4. Pengukuran tinggi badan dan berat badan. 5. Pemeriksaan EKG. 6. Pemeriksaan visus. 7. Sterilisasi alat. Fisika keperawatan ada biomedika, biolistrik, termofisika, dan fluida. Biomekanik dalam keperawatan. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari ciri gerakan dan bentuk tubuh pada manusia berdasarkan prinsip-prinsip mekanik. Biomekanik merupakan kombinasi dari ilmu mekanik, antropometrik, dan ilmu kedokteran seperti biologi dan fisiologi. Yang selanjutnya adalah penerapan biomekanik dalam keperawatan. Penerapan biomekanik dalam keperawatan. Komponen biomekanik. 1. Gerak adalah gerakan benda atau objek melalui. Ada 3 contoh aplikasi biomekanik. Contoh pertama, mengikat sepatu, koordinasi dan gerakan jari dan tangan. Biolistrik. Biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel maupun menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf neutron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, berupa temperatur, dan isyarat listrik dan neuron lain. Biolistrik. Bentuk sinyal listrik. 1. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada dalam tubuh. Komposisi ion ekstrasel berbeda dengan komposisi ion intrasel. 2. Pada ekstrasel lebih banyak ion Na dan Ci, sedangkan intrasel terdapat ion K dan anion protein A-. Sistem saraf pada manusia. 1. Fungsi utama: penerimaan, integrasi, dan penentuan respon tubuh terhadap stimulus. 2. Klasifikasi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 3. Struktur neuron dan sel pendukung. 4. Mekanisme kerja: penghantaran impuls neuron sel lain melalui pembentukan potensial aksi dan transmisi sinaptik. Yang pertama, saluran ion. Yang kedua, potensial membran. Yang ketiga, potensial aksi. Yang keempat, neurotransmitter.
Macam-macam gelombang arus listrik. Penggunaan arus listrik merangsang saraf motoris atau saraf sensoris ada 9. Yang pertama, arus bolak-balik atau sinusoidal. 2. Arus setengah gelombang. 3. Arus setengah penuh. 4. Arus searah murni. 5. Paradik. 6. Sentakan paradik. 7. Sentakan sinusoidal. 8. Galvanik yang interruptus. 9. Arus gigi geraji. 1. Sistem saraf dan neuron dibagi 2 bagian, yaitu A. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer ini adalah sel-sel yang mengirim informasi ke dan dari sistem saraf, sedangkan medula spinalis berperan mengendalikan berbagai aktivitas refleks di dalam tubuh dan proses transmisi impuls. B. Sistem saraf otonom. Saraf ini mengatur organ dalam tubuh. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. 2. Kelistrikan saraf. Dalam saraf-saraf yang berdiameter besar mampu menghantar impuls lebih cepat daripada diameter yang kecil. Saraf-saraf dibagi dalam 2 tipe. Yang pertama, syarat saraf bermielin. Yang kedua, syarat saraf tanpa mielin. Syarat saraf mielin adalah suatu insulator atau isolasi yang baik dan kemampuan mengalir listrik yang sangat rendah. Potensial aksi makin menurun apabila melewati syarat saraf yang bermielin. Oke, next. Yang ketiga ada perambatan potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Yang keempat ada kelistrikan pada sinapsis dan neuromial junction. Sinapsis dan neuromial junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel yang berikutnya. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran sel otot. Oleh karena pada waktu terjadi depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan berdenyut menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu terjadi repolarisasi sel otot dan mengalami relaksasi. Kelistrikan otot jantung. Pada saraf maupun otot bergaris dalam keadaan potensial membran istirahat dilakukan rangsangan ion-ion Na akan masuk ke dalam sel, dan setelah tercapai nilai ambang akan timbul depolarisasi. Sedangkan pada sel otot jantung, ion Na perlahan masuk kembali ke dalam sel. Akibatnya terjadi gejala depolarisasi secara spontan mencapai nilai ambang dan terjadi potensi aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. 6. Isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. 7. Aktivitas kelistrikan otot jantung. Sel membran otot jantung dan sel membran otot bergaris mempunyai kemampuan menuntun suatu perambatan potensi aksi atau gelombang depolarisasi dengan menghasilkan kontraksi otot. Termofisika dalam keperawatan. Termofisika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang suhu. Temperatur disebut juga dengan suhu, yaitu pengukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Untuk menentukan keadaan temperatur pada suatu benda, dapat kita gunakan alat pengukur suhu, yaitu termometer. 1. Macam-macam termometer. 1. Termometer raksa dan alkohol. Untuk mengukur pengukuran biasa pada umumnya digunakan perubahan volume zat, misalnya volume zat cair di dalam suatu wadah seperti kita ketahui. 2. Termometer gas. Untuk mengukur pengukuran yang lebih teliti digunakan perubahan tekanan gas pada volume tetap. 3. Termometer hambatan.
Untuk mengukur pengukuran tertentu digunakan perubahan hambatan listrik. 2. Peranan dan fungsi termodinamika dalam kehidupan manusia. Termodinamika yaitu ilmu pengetahuan tentang transformasi energi, perubahan keadaan, dan keseimbangan sekumpulan partikel yang membentuk gas, cair, dan padat. 3. Pengaturan suhu tubuh. Suhu adalah derajat panas atau dingin dari suatu band. Suhu dapat diukur dengan alat yang disebut termometer. 5. Beberapa keuntungan air raksa. 1. Segera dapat mengambil panas benda yang akan diukur. 2. Titik bekunya 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius. 3. Tidak membasahi dinding tabung. 4. Pemualannya teratur, artinya linear, terdapat kenaikan suhu. Perpindahan kalor adalah salah satu bentuk energi atau zat alir dalam bentuk energi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, ini ada 4 cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi atau biasa disebut hantaran. Itu adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel zat pengantar. Yang kedua, ada konveksi atau aliran. Adalah perpindahan partikel-partikel zat. Yang ketiga, ada radiasi atau pancaran. Adalah energi yang dipancarkan oleh suatu benda dalam bentuk gelombang radiasi atau gelombang cahaya. Yang terakhir, ada evaporasi atau penguapan. Adalah proses perubahan molekul zat cair menjadi zat gas atau uap air. Fluida. Apa itu fluida? Fluida atau zat yang dapat mengalir meliputi zat cair dan gas. Contoh, zat cair meliputi air, darah, asam sulfat, dalam kurung H2SO4, air laut, dan sebagainya. Sedangkan zat gas meliputi udara, oksigen, nitrogen, CO2, dan sebagainya. Fluida dalam tubuh manusia. Fluida dalam tubuh manusia terdapat dalam pembuluh darah dan bola mata. Pada ibu hamil, dalam uterus cairan amnion, gas berkaitan dengan sistem pernapasan. Tekanan. Tekanan semakin luas area tempat bekerja, tekanan semakin rendah rumus tekanan. Gaya luas penampang. P sama dengan F atau A. Selanjutnya yaitu tekanan darah. Tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter yang berisi air raksa dan biasanya dikalibrasi dalam mmHg. Tensimeter dapat berupa manometer logam dan air raksa. Dua nilai tekanan darah yang diukur yaitu tekanan maksimum ketika jantung memompa atau tekanan sistolik dan tekanan ketika jantung beristirahat atau tekanan diastolik. Jantung, stetoskop, vibral jantung dan pembuluh darah besar karena aliran laminar dan tubulus. Hubungan EKG. Yang terakhir yaitu darah aliran. 1. Darah aliran. Darah mengalir dari jantung ke aorta, masuk ke arteri-arteri utama, bercabang lagi ke arteri kecil atau arteriol, dan bercabang lagi menjadi sejumlah pembuluh kapiler yang amat kecil. Dan selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena. Analoginya seperti peredaran air dalam pipa. Yang kedua, aliran darah. Ada dua lintasan terpisah untuk aliran darah. Lintasan yang paling panjang membawa darah ke bagian-bagian tubuh melalui arteri dengan membawa oksigen ke jaringan tubuh dan mengambil karbon dioksida yang dibawanya kembali ke jantung melalui pembuluh darah balik atau vena. Darah ini kemudian dipompa ke dalam paru-paru atau lintasan kedua, di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil. Darah yang dimuati oksigen kembali ke jantung, di mana darah tersebut kembali dipompa ke jaringan-jaringan tubuh.